warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang analisis pelaku ekonomi di Indonesia. Kelompok 11 sendiri yang beranggotakan saya sendiri, Ramani, dan teman saya, Risti Nur Hakiki. Penjelasan yang pertama yaitu saya sendiri yang menjelaskan tentang latar belakang persoalan. Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada 3 pilar utama, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang kedua Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, yang ketiga koperasi. Di dalam perekonomian nasional ada 2 kelompok pelaku ekonomi, yaitu swasta dan pemerintah. Kelompok swasta dapat dibagi menjadi dalam 2 kelompok, yaitu koperasi dan perusahaan non-koperasi. Sedangkan kelompok pemerintah adalah BUMN. Menurut jumlah unit usaha, jumlah BUMN jauh lebih kecil dibandingkan jumlah perusahaan swasta. Namun kelompok BUMN tersebut beroperasi di sektor-sektor ekonomi yang sangat strategis seperti pertambangan, energi, dan di sejumlah industri manufaktur. Peran dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut dalam perekonomian Indonesia selama ini dapat dilihat dari sejumlah indikator, terutama dalam sumbangannya terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDB, kesempatan kerja, dan meningkatkan cadangan valuta asing, terutama lewat ekspor, dan sumbangannya terhadap keuangan pemerintah, pembayaran pajak, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan-perusahaan non-koperasi. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan, dikuasai, dan dikelola oleh pihak swasta non-pemerintah, di mana seluruh permodalannya berasal dari pihak swasta dan memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Badan usaha milik swasta ini bisa dimiliki seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 dijelaskan bahwa BUMS hanya berhak untuk mengelola sumber daya ekonomi. Didirikan BUMS ini adalah dalam rangka turut serta pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi badan usaha milik negara, yaitu ada 4. Pertama, sebagai rekan dan pendamping kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, sebagai mitra kerja dalam mengelola sumber daya. Yang ketiga, membantu meningkatkan produksi, distribusi, konsumsi nasional. Yang keempat, membantu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, taraf hidup masyarakat, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh BUMS. Yang pertama, sering terjadinya silang pendapat antara pihak manajemen perusahaan dan para serikat buruh. Yang kedua, sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman. Baiklah, saya akan melanjutkan materi analisis pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia. Saya akan menjelaskan BUMN. BUMN ini adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, di mana modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN ini menjadi salah satu bentuk dari badan usaha dalam dunia perekonomian yang merupakan badan yang menguasai sektor potensial yang diolah oleh memenuhi hajat hidup orang banyak. Tujuan dari BUMN ini yaitu memberikan sumbangan pendapatan negara dan berperan serta dalam memajukan perekonomian.
dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak. Masalah yang sering dihadapi BUMN ini adalah 1. Inefisiensi, kelemahan karyawan, dan produktivitas rendah. Selanjutnya, kualitas barang dan jasa yang rendah. Fungsi dari BUMN ini adalah sebagai penyedia barang, ekonomi, dan jasa yang disediakan oleh swasta, dan sebagai penghasil barang dan jasa demi memenuhi orang banyak. Selanjutnya, koperasi. Koperasi ini adalah badan usaha yang didirikan dengan berlandasan pada asas kekeluargaan dengan prinsip ekonomi demokrasi. Secara bahasa, koperasi ini berasal dari kata koper atau Latin, dan cooperation berasal dari bahasa Inggris yang artinya bekerja sama atau gotong royong. Koperasi ini didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Fungsi dan tujuan dari koperasi ini yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya, membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berusaha mewujudkan dan melakukan pengembangan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berasal pada asas kekeluargaan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis koperasi ini yaitu koperasi konsumsi, koperasi distribusi, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam. Ini cukup sekian dari materi analisis pelaku ekonomi di Indonesia yang dibahas oleh kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.